Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bunda di rumah, apa kabar? Bunda doakan kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak bunda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Amin. Anak-anak bunda, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tematik tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema ketiga, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran kelima. Nah, jadi kita akan melanjutkan. Yang pertama adalah tematik PKN. Coba perhatikan pada halaman 159. Di situ ada gambar pakaian adat. Anak-anak bunda masih ingat nggak pembelajaran kita tentang karakteristik keberagaman individu? Nah, anak-anak bunda ingat nggak karakteristik itu apa? Jadi, karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang yang melekat dan berkembang pada dirinya sendiri. Nah, jadi coba perhatikan pada halaman 160, di situ ada gambar TMII. Anak-anak bunda tahu nggak TMII itu apa? Jadi TMII itu adalah sebagai salah satu contoh simbol pariwisata dalam menunjukkan keberagaman karakteristik daerah yang meliputi pakaian adat daerah dan rumah adat daerah, yaitu contohnya tadi TMII. TMII ini adalah Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi kemarin kan bunda bilang kalau salah satu manfaat dari karakteristik keberagaman individu adalah sebagai ikon pariwisata, dan inilah Taman Mini Indonesia ini sebagai salah satu ikon pariwisata di negara Republik Indonesia. Nah, jadi itulah salah satu contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, coba perhatikan, ayo mengamati pada halaman 161 tentang keberagaman karakteristik individu di tempat tinggal kalian. Jadi, itu kalian kerjakan ya nak. Selanjutnya, kita akan melanjutkan tematik bahasa Indonesia. Anak-anak bunda masih ingat nggak tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi? Jadi ada yang namanya tokoh antagonis, yaitu tokoh yang bersifat jahat dalam cerita. Kemudian ada yang namanya juga tokoh lawan mainnya, protagonis, yaitu tokoh yang bersifat baik hati. Kemudian ada lagi namanya tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Sedangkan kalau tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa saja. Jadi coba kalian baca pada cerita fiksi halaman 163 sampai halaman 165 tentang kendi, emas, dan ular. Dan kalian jawab pertanyaan di bawahnya 1 sampai 5 pada halaman 165 sampai 166. Nah, pelajaran selanjutnya adalah pelajaran SBDP. Kalian masih ingat nggak tentang kendi? Nah, jadi kendi merupakan salah satu contoh benda tiga dimensi. Nah, jadi benda tiga dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta volume. Nah, jadi di halaman 167 sampai halaman 168 di situ ayo mencoba. Perhatikan. Nah, ini dia. Jadi, di situ coba kalian ikuti langkah-langkahnya untuk membuat sketsa kendi. Nah, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan seperti pensil ataupun pulpen, penggaris atau penghapus, kemudian menggunakan di buku gambar ya Kemudian yang kedua ada membuat sketsanya terlebih dahulu, membuat sketsa kendi. Jadi coba kalian ikuti yang ada di buku ya. Kemudian memperjelas gambar sketsa seperti ini. Nah, setelah sudah menjadi seperti ini, kemudian barulah bisa menyelesaikan gambar. Nah, jadi nanti gambarnya akan menjadi seperti ini.
Ini kalian kerjakan di buku gambar kalian masing-masing. Setelah sudah selesai seperti ini, boleh kalian warnai jika kalian mau. Nah, sekian pembelajaran Bunda pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.